Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, setiap orang dan termasuk kita adalah pemikir. Pemikir yang saya maksudkan di sini bukanlah pemikir seorang filsuf, tapi pemikir biasa, sebagaimana rata-rata manusia pada umumnya. Kenapa tidak seperti filsuf? Karena setiap pemikir belum tentu filsuf, tapi setiap filsuf sudah pasti pemikir. Lalu apa yang dimaksud dengan pemikir? Pemikir itu adalah perbuatan pikiran, atau orang yang meletakkan pikiran di akalnya. Berpikir itu tidak memiliki batas, tidak memiliki jarak, ruang dan waktu. Pikiran itu memiliki kekuatan yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Pikiran adalah sumber pendorong perilaku, sikap, dan hasil yang kita dapatkan dari berpikir. Pikiran dapat menjadikan Anda sebagai seorang yang berjiwa besar atau seorang penakut. Semua itu tergantung bagaimana Anda merencanakan tujuan dan merealisasikannya. Plato, seorang filosof Yunani, mengatakan, sumber setiap perilaku kita adalah pikiran. Dengan pikiran kita bisa maju atau mundur. Dengan pikiran kita bisa bahagia atau sengsara. Dengan pikiran itu menyebabkan seseorang bisa berpikir, dan pikiran itu sumber dari segala sesuatu. Hanya pemikirlah yang bisa menentukan keinginannya, kemudian ia memilih cara dan merealisasikannya dengan perbuatan. Seorang pemikir bebas memilih. Apakah ia akan meletakkan pikiran negatif atau pikiran positif di akalnya? Pikiran yang membahagiakan atau yang menyengsarakan? Pikiran spiritual atau yang bersifat duniawi? Pikiran yang menjaga kesehatan atau yang merusaknya? Kalau boleh saya memberikan contoh sederhana, pemikir itu ibarat seorang petani. Petani itu yang menentukan hasil yang diinginkan. Untuk itu, ia harus pandai memilih benih yang akan disemai, kemudian menyiram dan merawatnya dengan baik, sampai mendatangkan hasil panen. Jika petani itu menginginkan buah mangga, maka ia harus menyemai benih mangga. Jika ia menginginkan buah anggur, apel, atau durian, maka ia harus menyemai benih yang sesuai dengan keinginannya. Begitu juga seorang pemikir. Dialah yang menentukan dan memilih jenis pikiran yang akan ditanam di akalnya. Pikiran itu akan membuatnya berpikir, berkonsentrasi, merasakan, bertindak, sampai mendatangkan hasil yang sesuai dengan pikirannya. Jika yang ditanam benih pikiran negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika yang ditanam benih pikiran positif, maka hasilnya akan positif. Sebagai seorang pemikir harus tahu bahwa satu pikiran negatif yang ia tanam di akalnya menjadi awal bencana bagi kesehatan fisiknya atau jiwanya. Karena itu, seorang pemikir harus bisa memilih pikiran yang akan diletakkan di akalnya. Sama seperti petani yang dengan hati-hati memilih benih yang akan disemai di kebunnya. Sekarang pilihan itu ada pada diri Anda. Kalau Anda ingin tenang dan bahagia, tanamkan benih pikiran positif setiap hari dengan selalu berpikir positif.
Tapi kalau Anda ingin sengsara atau menderita, tanamkan benih pikiran negatif. Sekarang coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Apa yang saya tanamkan di dalam pikiran saya setiap hari, bahkan setiap waktu? Apakah pikiran positif atau pikiran negatif? Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik, dan itu perilaku kita. Jadi, semua itu kembali kepada pikiran kita. Bagaimana cara kita menggunakan pikiran? Itu yang akan kita petik dan kita rasakan setiap hari. Apakah kita merasa bahagia, kecewa, sedih, takut, berani, berburuk sangka, iri hati, dengki, bersemangat atau tidak bersemangat? Semua itu hasil dari benih pikiran yang kita tanam setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.